Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, saya ingin membacakan sebuah firman Tuhan ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ada sebagian orang yang kalau membaca firman Tuhan ini, lalu dia membuat kesimpulan bahwa kita itu tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang di dunia ini. Kita tidak boleh lagi dengar musik, kita tidak boleh lagi nonton film, kita tidak boleh lagi kongko-kongko, saudaraku. Ya, yang boleh itu apa? Ya, datang ke gereja, dengar lagu rohani, saudara. Saudara, ini adalah pemahaman yang keliru, ya, saudaraku. Ketika kita mendapatkan hidup baru daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita masih boleh mendengarkan K-pop misalnya, saudaraku, ya. Kita masih boleh nonton film drakor. Yang penting di sini adalah kita perhatikan kontennya, saudaraku. Jikalau lagu-lagu yang kita dengarkan itu nuansanya adalah kesedihan, kemuraman, ya, tidak memberikan optimisme, ya, sesuatu yang baperan, ya, itu tidak boleh, ya. Kenapa? Karena itu akan membuat roh kita itu, ya, terbawa oleh suasana lagu itu. Sementara kita diajarkan oleh Yesus Kristus adalah untuk hidup selalu bersukacita, penuh optimisme, karena kita mempunyai masa depan yang cerah, pengharapan, ya, di dalam Kristus. Jadi yang dimaksud dengan firman Tuhan tadi, saudaraku, bahwa memang di dalam dunia ini kan tidak ada kasih, sementara ajaran Yesus itu adalah kasih. Nah, jikalau kita hidup tidak memiliki kasih itu, ya, kasih itu antara lain, ya, kita mempunyai belas kasihan terhadap orang yang kesulitan, kesusahan. Kita mempunyai kesabaran, ya, kita dapat mengendalikan emosi kita. Kita tidak meledak-ledak, penuh amarah, ya. Kita juga bisa sabar. Nah, ini adalah cerminan orang yang memiliki kasih, saudara. Nah, jikalau kita tidak mempunyai kehidupan serupa ini, nah itu yang disebut kita hidup serupa dengan dunia ini, saudara. Yang kedua adalah mengenai dosa. Ya, tentu saja Yesus melarang kita untuk berbuat dosa. Nah, orang-orang dunia kecenderungannya adalah berbuat dosa. Kalau kita bergaul dengan orang dunia ini tanpa kita memperhatikan larangan daripada firman Tuhan, maka kita pun akan hidup serupa dengan mereka, serupa dengan dunia ini. Ya, mereka hidup sesuka-sukanya, penuh dengan ambisi-ambisi, bahkan kekotoran hidup, saudaraku, ya. Kita kalau bergaul dengan mereka tanpa kita mengenal kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hidup serupa dengan mereka, serupa dengan dunia ini. Itu yang dimaksud oleh Roma 12 ayat 2 ini, saudaraku. Jadi bukan kita menarik diri terkucil, saudaraku, ya. Hidup hanya ke gereja dengan rohani, tidak seperti itu, ya, saudaraku. Saudara tetap boleh mendengarkan lagu-lagu sekuler, tetapi perhatikan konten, liriknya tuh apa. Menonton juga begitu, film-film bisa kita tonton. Kalau itu memberikan motivasi kepada kita, itu juga boleh, saudaraku. Ya, saudara juga masih boleh pergi kongko dengan teman-teman, tentu ke tempat-tempat yang wajar, ya, saudaraku. Jangan saudara pergi ke klub malam, ya. Itu tidak dianjurkan, saudaraku. Ya. Jadi hidup kita tetap hidup normal. Kita justru harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk supaya apa? Supaya mereka bisa mengenal Kristus, mengenal keselamatan itu dari hidup kita. Kalau kita menarik diri, saudaraku, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada mereka keselamatan itu? Ya, yang terpenting di sini adalah kita harus mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran, dan dari situ kita melangkah. Jangan kita hidup, ya, sama seperti mereka hidup. Ya, kita hidup dengan membatasi diri agar kita tidak terjebak atau bahkan jatuh di dalam dosa. Itu yang penting, saudara. Ya, kita hidup memiliki kasih, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita bukan berarti menjadi hidup baru itu menarik diri, terkucil, ya, menyendiri, tidak boleh ini itu.
itu bukan yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Roma 12 ayat 2 ini, saudara. Ya, sekali lagi kita harus berada di tengah-tengah masyarakat supaya kita dapat memberitakan keselamatan kepada mereka. Oleh karenanya, kita harus mulai membaca firman Tuhan supaya kita tahu dan mengenal apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Itu yang dimau atau yang dimaksudkan oleh Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.